Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mushabid Halim dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syekh Kuala. Di sini saya akan membuat tutorial yaitu 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Yang pertama ini ada rumus yaitu sum. Sum itu untuk menambah jumlah semuanya, jumlah totalnya. Yang pertama teman-teman yang perlu lakukan adalah sama dengan ketik sum, lalu di blok ini sampai habis, kemudian di enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya 614. Yang kedua adalah menukon. Menukon sama halnya seperti menyusun, tetapi menukon itu untuk menghitung jumlah dari data yang akan dibuat. Yang pertama kita buat sama dengan, terus ketik count. Nah, di sini yang akan saya blok adalah yang nimia. Kemudian di enter. Nah, di sini sudah tertera bahwa data yang saya buat ada sebanyak 7 mahasiswa. Yang kedua average. Average adalah untuk menghitung nilai rata-rata. Caranya adalah dengan mengetik sama dengan, kemudian tulis average, lalu di blok dari atas sampai bawah, kemudian di enter. Nah, di sini rata-ratanya sudah ada, yaitu nilai 83. Jika kita ubah lagi di sini, kita buat 78 misalnya, rata-ratanya akan berubah menjadi 88. Berikutnya adalah menu if. Menu if ini berfungsi untuk membuat predikat secara otomatis menggunakan nilai. Yang pertama-tama teman-teman mengetik sama dengan, kemudian if, terus klik di sini, kemudian tanda lebih besar sama dengan. Karena di sini A9 mulai dari 90, kita buat 90, kita buat titik koma, tanda kutip huruf A, kemudian tanda kutip lagi, titik koma, terus if, kita klik lagi sini, kemudian tanda lebih besar, tanda sama dengan. Karena di sini nilai B dimulai dari 61, kita buat angkanya 61, kemudian titik koma, tanda kutip huruf B, tanda kutip sekali lagi, kita buat titik koma. Karena setelah B dengan nilai 61 ke bawahnya adalah C, jadi kita buat terus tanda kutip C. Nah, setelah seperti ini kita buat kurung 2 kali, enter. Nah, disini sudah ada, jadi tinggal ditarik saja teman-teman. Nah, sudah nilainya. Ini sudah otomatis. Jika teman-teman lihat, ini adalah nilai 44. Di sini predikat AC. Kita ubah ke 89, otomatis akan menjadi B. Selanjutnya sum if. Sum if ini hampir sama dengan sum seperti biasa. Hanya saja ini hanya menghitung nilai antara laki-laki dan nilai perempuan. Caranya sama dengan sum if. Kemudian di sini, nah setelah ini di blok, kemudian titik koma, tanda kutip, kita buat laki, titik koma, kita blok nilainya. Nah, kita buat tutup kurung, enter. Nah, total nilai laki ada 298. Kemudian kita buat untuk nilai perempuan sama saja. Yang membedakannya hanya tulisan jenis kelaminnya. Selanjutnya kondif. Menu kondif ini seperti menu kon banyaknya mahasiswa. Di sini banyak mahasiswa bisa dibedakan antara laki dan perempuan. Caranya kita buat sama dengan kondif, kita blok sampai ke bawah, terus titik koma, tanda kutip laki, kemudian tanda kutip dan kita enter.
Dan untuk perempuan sama seperti yang untuk laki-laki, hanya saja yang berbeda itu tulisannya. Yang pertama kita sama dengan, terus count if, kita blok di sini, titik koma, tanda kutip, perempuan, tanda kutip lagi, kurung. Nah di sini jumlah mahasiswa laki-laki adalah 4 dan mahasiswa perempuan ada 3. Kemudian untuk menu proper ini bertujuan untuk mengubah tulisan ini menjadi setiap awal unsur kata itu huruf kapital. Nah kita coba, yang pertama kita klik sama dengan, kita buat proper. Nah kita klik sini, terus kita enter. Nah ini setiap awal unsur katanya, huruf awalnya itu huruf kapital. Di sini huruf I dengan huruf N huruf kapital. Setelah itu huruf kecil. Kemudian untuk upper ini semua hurufnya akan menjadi kapital. Kita coba sama dengan upper, ya kan, semuanya huruf kapital. Kemudian ada lower ini kebalikan dari upper, jadi lower ini semua hurufnya jadi kecil. Kita coba lower, kita klik, kita enter. Nah di sini semuanya huruf kecil. Kemudian untuk ini left, mid, dan right. Di sini ada sebuah kata, yaitu kata Indonesia, akan saya bagi menjadi 3, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Caranya yang pertama kita buat sama dengan, kita buat left. Nah di sini saya akan mengambil 3 huruf pertama, yaitu IND. Kita buat titik koma, kemudian 3. Kemudian di enter. Nah, di sini sudah ada. Dan untuk main ini sedikit berbeda. Kita coba tekan di sini untuk Indonesia, kemudian titik koma. Nah untuk kata Indonesia ini dimulai dari setelahnya yang left. Yang leftnya ada 3, jadi kita hitung. Jadi di sini huruf O di sini menjadi 4. Kita buat angka 4, kemudian titik koma lagi. Nah untuk sampai ke berapa baris yang diambil, di sini saya akan mengambil 3 huruf. Kita buat 3, kemudian kita enter. Nah di sini sudah ada one. Nah untuk right dia sama seperti left. Kita coba sama dengan right, kita klik ini, titik koma, karena di 3 terakhir kita buat 3. Kita enter. Nah di sini sudah terpisah in one sia, jika digabung Indonesia. Kemudian untuk menu land ini yaitu untuk menghitung berapa banyak jumlah huruf. Kita buat dengan sama dengan, kita buat land, kita klik ini, kita enter. Kata Indonesia ini memiliki 9 huruf, mulai dari I hingga A terakhir. Kemudian untuk menurun ini untuk membulatkan angka. Nah, misal di sini kita coba, kita buat round sama dengan dulu. Nah kita klik ini. Nah kemudian di sini bisa kita atur, kita buat titik koma, berapa angka setelah koma. Misalnya kita buat 2 angka setelah koma, kita buat angka 2, kemudian kita enter. Nah di sini 2 angka di belakang koma diambil. Kemudian untuk membulatkannya hanya 2 angka pertama sama halnya, tetapi di sini kita ubah menjadi 0. Kita enter. Nah di sini menjadi angka 16. Rumus selanjutnya adalah rumus concatenate. Rumus concatenate ini bertujuan untuk menggabungkan 3 teks yang berbeda. Ini tidak ada batasan berapa teks, karena di sini ada 3, kita akan menggabungkan ketiganya. Yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah sama dengan, terus ketik concatenate. Setelah keluar seperti ini, kita pilih teks yang pertama, kemudian titik koma, teks yang kedua, titik koma, dan teks ketiga. Kemudian kita enter. Nah di sini dia langsung menjadi satu, tidak ada spasi. Untuk membuat spasinya kita perlu sedikit berubahnya di sini. Nah di sini kita buat dulu titik koma kembali, kemudian kita buat tanda kutip, kita buat spasi, kemudian tanda kutip lagi.
Kemudian sama seperti yang di sini, kita buat titik koma dulu, kemudian baru tanda kutip, kita buat spasi, dan kita buat tanda kutip, kemudian di enter. Nah, di sini sudah ada spasinya. Nah, untuk rumus yang terakhir yaitu rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini dan HLOOKUP ini berfungsi untuk mengolah data yang sering kita jumpai pada tugas kantoran. Untuk rumus VLOOKUP ini, untuk bar judulnya ini ada di atas, dan untuk datanya itu memanjang ke bawah, itu secara vertikal. Sedangkan untuk HLOOKUP, untuk judulnya di sini pada tabel bantu ada di samping, dan untuk isi tabel bantunya memanjang ke samping, itu secara horizontal. Nah, kita coba sama dengan kita buat VLOOKUP. Kemudian kita klik kode di sini, kemudian titik koma, selanjutnya kita blok tabel bantu. Setelah itu jangan lupa mengunci rumus, mengunci tabelnya dengan menekan tombol F4 yang bertujuan agar tidak berantakan ketika ditarik ke bawah. Kemudian kita buat titik koma kembali. Nah, di sini ada 4 kolom. Kolom pertama kode, kolom kedua nama barang, ketiga harga, dan keempat satuan. Karena kita buat yang nama barang dulu, kita buat yang kedua. Kemudian jangan lupa ditutup dengan false. Tutup kurung kemudian di enter. Nah, di sini sudah ada sabun. Untuk harga dan satuan sama saja rumusnya, kita tinggal copy saja. Nah, di sini kan karena rumus yang pertama, jadi kita ubah ketiga, otomatis sudah menjadi harga. Dan yang satuannya masih sabun, kita ubah menjadi yang keempat, kita enter. Nah, kemudian sudah menjadi satuannya. Kemudian seperti ini, kita blok dan kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah keluar data-datanya. Jika kode yang kita ubah di sini adalah kode B minyak goreng. Jika kita ubah menjadi D, akan jadi gula pasir tentunya. Dan untuk HLOOKUP ini sama saja. Yang pertama kita buat sama dengan, kemudian HLOOKUP. Kita tekan kode, kemudian titik koma. Nah, jangan lupa kita blok tabel bantu. Kemudian jangan lupa dikunci dengan menggunakan tombol F4, titik koma kembali, dan nama barang berada pada kolom kedua, kita buat angka 2, titik koma, dan jangan lupa false untuk menutupinya. Kemudian di enter. Nah, di sini sudah ada gula pasir. Kemudian di sini untuk harga dan satuannya kita copy saja rumusnya. Kita copy, kemudian kita ganti di sini dengan angka 3 untuk harga, dan untuk satuan begitu juga. Kalau kita copy, kita ganti dengan kolom 4. Nah, di sini satuannya sudah menjadi kilogram. Kemudian sama seperti VLOOKUP, tinggal kita blok, kita tarik ke bawah. Nah, dia jadi sudah otomatis. Jika yang A sabun kita ganti ke C yaitu susu, dia pasti akan berubah secara otomatis, baik nama, harga maupun satuan. Demikian yang dapat saya praktekkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.